Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat dosen PKK UNJ Ibu Dr. Sinta Deliza MPD MS. Yang terhormat dosen PKK UNJ Nyati MS. Serta yang terhormat Ketua Yayasan Al-Barosiah Rahmawati MPD beserta segenap hadirin yang berbahagia. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan dan karunia kepada kita. Sehingga kita bisa berkumpul di acara ini dengan selamat, sehat walafiat. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjung. Sallallahu alaihi wasallam hari akhir nanti. Selanjutnya, saya Batara Suti, mahasiswa pendidikan setelah MC akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan dan tanda peserta pelatihan. Saya ulangi, pembukaan sambutan dari koordinator dan kesejahteraan keluarga sekaligus membuka kegiatan kedua. Dan yang kedua, Yayasan Kutwa Al-Barosiah oleh Ibu Dewi Rahmawati MPD. Kita memberikan simbol penyematan tanda peserta pelatihan. Acara selanjutnya ialah pemberian materi 1. Akan generasi keluarga oleh Ibu Dr. Sinta Deliza MPD MSE. Dan yang kedua, pemberian materi kreativitas tempat tisu dan pemanfaatan limbah kain perca oleh Ibu Dr. Hamiati MSI. Dan acara selanjutnya foto bersama serta kegiatan P2M. Agenda berikutnya ialah sambutan oleh Ibu Sinta selaku koordinator program studi dan kesejahteraan keluarga UNJ. Kepada Bu Sinta, tempat dan waktu kami silakan. Oke, terima kasih Batari Astuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, ibu-ibu dari Yayasan Kutwa Al-Barosiah. Yang saya hormati, terima kasih kepada Ibu Dewi Rahmawati. Sebenarnya saya sudah kenal lama nih sama beliau, murid saya. Apa kabar Bu Dewi? Terima kasih atas kesediaannya untuk bekerja sama dengan Prodi PKK. Yang saya hormati Ibu Dr. Hamiati MSI, selaku tim kami di Prodi PKK dalam pelaksanaan kegiatan P2M ini. Kemudian yang saya sayangi mahasiswa-mahasiswa saya, Batari Astuti, Nida Hanifah, Alfa, Saida, Mutia, Musdas. Nah, sama Nani semua timnya. Terima kasih kehadirannya ibu-ibu atas kegiatan P2M Prodi PKK FT UNJ. Kegiatan ini sebenarnya bagian dari Universitas Negeri Jakarta yang salah satunya ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, di mana di sini kita ibu-ibu terhadap apa yang sudah ada dari dunia pendidikan ke masyarakat. Kebetulan di sini adalah ada ibu yang prakarya, beliaulah yang
terhadap kreativitas DKN Kedua. Beliau juga spesialis di lingkungan, pemanfaatan lingkungan, dan kemudian nanti kita juga akan membahas bagaimana memanfaatkan waktu luang ini dalam pembuatan peta. Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Dengan ini saya selaku koordinator program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat, program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga bekerja sama dengan Yayasan Victoria. Dengan ini saya buka. Selanjutnya, terima kasih. Untuk selanjutnya diserahkan kepada MC. Selanjutnya saya serahkan kepada MC Saudari Tuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta atas sambutannya. Berikutnya ialah sambutan oleh Ibu Dewi selaku Ketua Yayasan Ketua Al-Barosyiro. Kepada Ibu Dewi, tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Ketua Program Studi PKK Universitas Negeri Jakarta, Ibu Sinta. Yang kami hormati dosen PKK Universitas Negeri Jakarta, Ibu Dr. Hamiati. Yang kami sayangi adik-adik mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Yang kami hormati instruktur dari Yayasan Kedua Al-Barosyiro. Dan yang saya banggakan ibu-ibu dari warga binaan Yayasan Kedua Al-Barosyiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bu? Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan yang terbaik seperti saat ini. Acara hari ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang diisi dari program studi PKK Universitas Negeri Jakarta. Kami ucapkan terima kasih, apresiasi yang luar biasa atas kepercayaannya untuk bisa berkunjung ke domisili Yayasan Kedua Al-Barosyiro untuk bisa memberikan sedikit ilmu, sedikit pengetahuan kepada kami semua. Dan kebetulan berbarengan dengan acara santunan untuk jamaah Yayasan Kedua Al-Barosyiro. Ibu-ibu, mungkin jadwalnya hari Sabtu biasanya lagi kondangan kan ya? Siap-siap mau kondangan ya, Bu. Tapi hari Sabtu ini spesial, kita kedatangan tamu. Kondangannya agak di pending sedikit. Habis ini kita mau belajar bagaimana sih memanfaatkan kain perca untuk menjadi tempat tisu. Nah, itu tempat tisunya bisa kita bawa-bawa, pouch bentuknya nanti akan diajarkan oleh instruktur yang ada di sini. Baik, mungkin tidak lama sekitar dari saya. Ibu-ibu juga nggak sabar, kayaknya pengen segera belajar. Jadi saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya untuk Bu Dewi. Acara selanjutnya yaitu pemberian simbolis penyemat tanda peserta pelatihan. Materi yang akan yaitu pemberian kepada Bu Susi, kami persilakan untuk berdiri.
lagi, Kak. Simbolis. Iya, kalau itu lulusan aja. Duh, ini Ya udah, sekarang materi singkat aja. Aku udah pengen praktek katanya. ya, selanjutnya caranya itu pemberian materi oleh pemateri yang akan dipandu oleh Nida Hanifah selaku moderator. Kepada saudari Nida Hanifah dipersilakan. Enggak, ini moderatornya terus. Baik, pemberian materi pertama dengan judul pemanfaatan waktu luang untuk meningkatkan income generating keluarga yang dipimpin oleh Ibu Sinta Doriza. Datanya ialah namanya Dr. Sinta Doriza, MPD, MSE, jabatan fungsionalnya lektor kepala, jabatan strukturalnya koordinator program studi. Tempat tanggal lahir Jakarta 15 November 1975. Alamat rumah Jalan Titan Indah, Blok P2, nomor 21, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Beliau menempuh pendidikannya di Universitas Negeri Jakarta untuk strata satunya. Keduanya, beliau menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Indonesia. Dan S3-nya beliau menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta dan mengambil manajemen pendidikan pada tahun 2008. Pengalaman penelitiannya pada tahun 2019, beliau melakukan penelitian dengan judul Hubungan Pengetahuan tentang Lingkungan dan Kepedulian Untuk Bu Sinta, kami persilakan memaparkan materi. Baik, terima kasih Saudari Nida Hanifah. Assalamualaikum, kembali lagi kepada saya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi mengenai pemanfaatan waktu luang untuk meningkatkan waktu itu 24 jam per hari, itu sudah termasuk libur. Nah, di dalam keluarga nih saya mau tanya sama Ibu, bagaimana Ibu menghabiskan waktunya? Apakah Ibu di sini melakukan pendapatan? Berapa Ibu menghabiskan waktu untuk mengurus keluarga? Dan berapa banyak Ibu menghabiskan waktu untuk hiburan? Dalam hal ini misalnya nonton sinetron, Bu. Ya. Nah, itu waktu harus dibagi. Apakah ada konsekuensi setiap waktu yang Ibu gunakan? Itu pasti ada konsekuensinya. Nah, sehingga konsekuensi yang Ibu gunakan itu harus Ibu habiskan untuk kegiatan kerja di rumah tangga dan sebagai rumah tangga produksi yang menghasilkan pendapatan. Nah, di dalam pemanfaatan waktu luang ini, kalau kita lihat dari sisi waktu luang itu apa, Bu? Jadi, waktu luang itu waktu yang isinya berbagai macam kegiatan seseorang sesuai keinginannya. Waktu luang itu kebutuhan yang lainnya telah dilakukan. Dilakukan sesuai dengan keinginan asalkan bersifat objektif dan positif. Nah,
Kegiatan ini merupakan salah satu waktu luang yang dilakukan. Nanti akan bersifat positif bagi ibu-ibu. Kenapa? Karena manfaat dari mengisi waktu luang yang akan ibu jalankan saat ini adalah sebagai sarana belajar dan pengembangan kemampuan. Nah, ini pembuatan kotak tisu. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan jasmani, kesegaran mental dan emosional, karena ibu-ibu ketemu dengan ibu-ibu juga, ketemu dengan kami, ya. Jadi ada kesegarannya, beda. Biasanya kan ketemu antar ibu-ibu aja, nih sekarang ketemu saya, ketemu Bu Hami, ketemu mahasiswa-mahasiswa dari PKK UNJ. Nah, kemudian dengan diadakannya kegiatan pemanfaatan kain perca ini dalam membuat kotak tisu, ibu-ibu bisa tahu, mengenali kemampuan diri sendiri ibu-ibu. Ya. Dan dengan ibu bisa, berarti konsep diri dan harga diri ibu juga akan terangkat dalam manfaat mengisi waktu luang ini. Nah, apakah waktu luang perlu dikelola? Di sini perlu, Bu, karena kan kita punya 24 jam per hari. Itu udah termasuk tidur 8 jam. Berarti sisa yang kita miliki hanya 16 jam. Nah, gimana caranya? Berarti kita seorang ibu, tapi saya yakin sih kalau ibu-ibu di sini udah pandai membagi waktu. Kalau dulu pengalaman saya baru bisa membagi waktu ketika saya sudah menikah di pernikahan ke usia ke 5 tahun, baru saya bisa 3 tahun lah, saya baru bisa membagi yang tepat. Nah, caranya yang lain adalah kita harus punya jadwal. Nah, kalau jadwal kita buat, berarti ibu-ibu juga harus menjalankan jadwal tersebut sesuai dengan apa yang sudah ibu buat jadwalnya, apa yang sudah ibu rencanakan. Nah, ketika sudah dijalankan jadwal tersebut selama 1 hari itu dalam 24 jam, ibu-ibu harus melakukan evaluasi, mengingat apakah waktu-waktu yang saya gunakan ini sudah bermanfaat. Nah, jika belum atau sudah, itu nanti bantuan dalam mengelola waktu luang ini sebaiknya ibu menggunakan buku catatan atau agenda. Nah, jadwal yang kita buat harus rutin dengan durasi pekerjaan yang dilakukan dan pilih kapan waktu yang tepat. Terakhir, ibu-ibu, harapan dari kegiatan ini dalam pemanfaatan waktu luang, ibu dapat memanfaatkan limbah kain seperti pakaian lama yang bahannya masih bisa digunakan. Nah, tempat tisu yang dihasilkan merupakan produk yang diminati orang. Banyak yang diminati, bisa dipakai di mana saja, sehingga memiliki nilai jual. Nah, ini bisa ibu jadikan sebagai kegiatan wirausaha. Jika hal ini terjadi, maka kalau dijual, otomatis ibu akan memperoleh pendapatan. Nah, dalam hal ini, income generating ibu, pendapatan ibu akan bertambah. Setuju nggak ibu-ibu? Mudah-mudahan bisa ya, Bu. Dengan demikian, kegiatan ini pun juga bisa ibu lakukan di rumah. Nanti jangan terputus untuk menjalankan kegiatan tersebut. Ya, jadi tetap dilanjutkan setelah kegiatan ini. Oke, dari saya sekian. Semoga pemanfaatan waktu luang dalam limbah kain perca ini bisa ibu jalankan dengan baik. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Tuti.
Saya serahkan kepada Ida. Itu sebagai Ya, terima kasih Bu Sinta untuk pemaparan materinya. Materi kedua yang berjudul Kreativitas Tempat Tisu dengan Pemanfaatan Limbah Kain Perca oleh Ibu Dr. Hamiati MSc. Saya akan membacakan biodatanya terlebih dahulu. Nah, nama lengkap, lektor kepala, jabatan strukturalnya dosen PKK UNJ, tempat tanggal lahir Jakarta 4 Juni 1959, alamat rumah Jalan Kebon Sayur 1, RT 10, RW 3, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Beliau sekarang mengajar sebagai dosen PKK UNJ dan riwayat pendidikannya strata 1 di IKIP Jakarta, strata 2 di Universitas Negeri Jakarta, dan strata 3 mengambil di Universitas Negeri Jakarta. Untuk Bu Hamiati, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, bentar ya. Terima kasih. Bu Sinta, maaf, ini tidak bisa untuk share screen untuk hostnya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan pembuatan cenderamata limbah kain perca berupa tempat tisu. Kita tahu bahwa saat ini kain perca merupakan sisa kain dari proses penjahitan manfaat, tapi sebenarnya sisa kain ini dapat dimanfaatkan menjadi suatu produk yang berguna. Kain perca ini dapat dimanfaatkan menjadi barang-barang kerajinan tangan seperti tempat tisu, tas, sarung, bantal ataupun produk-produk yang lain. Kain perca ini menambah pendapatan penghasilan dalam rumah tangga. Kita tahu bahwa sejak COVID ini kita harus membawa masker, membawa mungkin tisu ya, tisu yang dimaksud di sini bisa berbentuk tisu kering maupun tisu basah. Nah, tisu basah akan lebih baik untuk pengganti sanitizer yang mungkin
bisa kita bawa juga. Jadi sebetulnya kita membawa banyak perlengkapan untuk bila kita keluar rumah. Nah, untuk kali ini kita akan membuat tempat tisu yang bisa digunakan untuk tisu basah maupun tempat tisu kering. Sejarah kerajinan perca kain perca termasuk kerajinan paling tua. Bukti sejarah menunjukkan bahwa kerajinan ada sejak zaman Mesir kuno, Cina kuno, dan sekitar 5.000 tahun yang lalu. Di masa abad pertengahan, kerajinan perca juga digunakan oleh berbagai bangsa untuk melapisi baju perang para prajurit mereka yang terbuat dari baja. Di abad ke-11 hingga abad 13, teknik kerajinan kain perca semakin berkembang. Orang-orang di Eropa sudah mulai menggunakan teknik kerajinan ini untuk membuat berbagai kebutuhan rumah tangga, termasuk selimut, baju, dan lain sebagainya. Tujuan pembuat kerajinan kain perca tidak hanya memanfaatkan limbah kain saja, kain perca juga dibuat dengan tujuan kenyamanan dan keindahan semakai. Cukup banyak juga para pengrajin kerajinan perca yang menggunakan 100% bahan baru yang dipotong-potong. Potongan kain tersebut kemudian dibentuk kembali dengan teknik kerajinan kain ini sehingga hasilnya lebih berkualitas, baik dari segi kenyamanan maupun nilai estetikanya. Bahkan motif perca juga sering menjadi ide para desainer untuk menciptakan karya-karya unik dan indah yang baru. Pengertian kain perca adalah sisa proses penggunaan kain. Namun sisa ini tidak harus menjadi sampah atau hanya untuk keset. Sesungguhnya banyak kreasi yang dapat dikembangkan dari potongan sisa kain. Dari Wardana 2001. Menurut pendapat Paresti dan kawan-kawan 2016, produk pakaian yang dilakukan oleh para penjahit atau konveksi sebagai perusahaan pakaian jadi menghasilkan banyak limbah kain yang biasa disebut kain perca. Alat dan bahan untuk membuat tempat tisu kain perca motif atau polos, kancing untuk hiasan, jarum jahit, benang jahit, jarum pentul, pendedel jika diperlukan, gunting, mesin jahit atau jahit tangan, dan sentimeter atau meteran dan penggaris. Desain tempat tisu yang akan dibuat, yang pertama, menggunakan kancing, siapkan alat dan bahan. Ketiga, potong kain dengan ukuran 28 x 28 cm keduanya dan jadikan satu bahan yang bagus bertemu dengan yang bagus. Kemudian jahit pinggirannya. Setelah itu dibalik, kemudian dijahit kembali. Hasil yang sudah dijahit kembali seperti ini, lalu lipat segitiga besar, kemudian buat segitiga dengan ukuran 6 cm dari sudut A dan C, kemudian jahit dengan tusuk flanel. Selanjutnya, seisi segitiga dijadikan satu dan dijahit. Lalu jahit kancing di sudut B dan D. Hasil jadi tempat tisu perca kain. Terima kasih. Sebentar akan. Oke, acara selanjutnya ialah sesi foto bersama hadirin pemateri serta ketua yayasan. Waktu dan tempat saya persilahkan.
kegiatan pada hari ini. Terima kasih untuk Ketua Yayasan Wah Alba Rosiah, Ibu Dewi Rahmawati MPD, serta ibu-ibu yang telah hadir untuk mengikuti acara pada hari ini. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri acara kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngomong lagi. Ruth,